Di tengah gelapnya Laut Ambalat, sebuah kapal raksasa tanpa identitas tiba-tiba meledak dahsyat, memaksa Letnan Sagara, Komandan KRI Prawira bersama timnya, operator radar Dimas, penyelam senior Ardi, dan ahli log data Mira, menyelidiki misteri berbahaya yang seakan disembunyikan oleh pihak tak dikenal. Namun ketika mereka menemukan pesan rahasia dari awak kapal itu sendiri, barulah mereka sadar bahwa apa yang meledak malam itu bukan kecelakaan, melainkan awal dari konspirasi internasional yang mencoba mereka bungkam. Jangan lupa subscribe channel Alesia TV, tekan tombol like dan komentar dari mana asal kalian, serta tonton video ini sampai selesai karena setiap detiknya penuh kejutan yang tidak boleh kalian lewatkan. Senja menggantung rendah di ufuk barat Laut Ambalat, meninggalkan semburat jingga di permukaan air yang tenang. Angin laut berembus lembut, mengayun gelombang kecil yang tampak seperti garis-garis halus di permukaan biru keperakan. Tidak ada yang mengisyaratkan bahaya, setidaknya hingga suara itu memecahkan segalanya. Ledakan pertama datang seperti petir yang jatuh ke lautan. Suaranya menggema panjang, menggetarkan permukaan air dan membuat kawanan burung camar beterbangan panik. Gumpalan api setinggi gedung melesat ke udara, diikuti serpihan logam yang terlempar ke segala arah. Di pusat kobaran itu, sebuah kapal kargo raksasa tampak seolah tercabik dari dalam perutnya sendiri. Kapal itu tidak menunjukkan lampu identitas, tidak ada bendera, tidak ada nama yang tersisa di lambungnya, hanya serpihan cat yang mengelupas dan kontainer yang berjatuhan ke laut. Di kejauhan, radar KRI Prawira menangkap lonjakan energi yang tidak biasa. Di ruang kendali KRI Prawira, layar-layar radar berkelip. Para petugas yang sebelumnya bekerja dengan ritme santai, kini mulai hilang warna wajahnya. Operator radar Dimas menatap titik merah besar yang berkedip tak teratur di layar. Jari-jarinya bergerak cepat menyesuaikan frekuensi, memastikan itu bukan gangguan sinyal. "Komandan Sagara," serunya, "ada ledakan besar di sektor 4B. Letnan Sagara yang sedang memeriksa laporan rutin menoleh cepat. Posturnya tegak, matanya tajam seperti selalu menimbang sesuatu. Ia mendekat ke layar radar sambil menyingkirkan laporan kertas. "Tampilkan visual thermal," perintahnya. Layar besar di dinding langsung berubah. Siluet kapal kargo muncul jelas dengan panas yang melonjak dari bagian tengahnya. Api membara menembus geladak, membentuk kolom asap hitam yang menjulur ke langit seperti luka besar di permukaan bumi. Sagara menahan napas sesaat. Sejak kapan ada kapal sebesar itu masuk Ambalat tanpa laporan? "Tidak ada catatan, Komandan. Kode AIS-nya tidak aktif, seolah-olah kapal itu muncul begitu saja." Letnan Sagara tidak menyukai ketidakjelasan. Ia sudah bertahun-tahun bertugas di perairan ini, dan tak ada satupun kapal besar yang bisa lewat tanpa meninggalkan jejak sistem. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. KRI Prawira segera membunyikan alarm internal. Lampu merah berkelip memantulkan warna di dinding lorong metalik kapal. Para prajurit bergegas menuju pos masing-masing. Ayunan langkah mereka menimbulkan dentuman ritmis di dek baja. Di anjungan, Sagara mengaktifkan pengeras suara. "Seluruh kru bersiap menuju lokasi ledakan. Tingkat waspada 2. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi." Suara mesin raksasa KRI Prawira menggema ketika kapal perang itu mempercepat lajunya. Ombak terbelah, menciptakan jejak panjang yang memantulkan cahaya senja. Sagara berdiri di depan kaca anjungan. Dari kejauhan, ia mulai melihat warna orange terang yang tidak wajar di permukaan laut. Api itu besar, terlalu besar untuk sekedar kebakaran mesin biasa. Di sampingnya, Dimas berbicara dengan nada lebih rendah dari biasanya. "Komandan, kapal sebesar itu biasanya milik perusahaan besar atau negara lain, tapi tidak ada sinyal, tidak ada catatan keberangkatan." "Kapal tanpa identitas di wilayah rawan itu bukan kebetulan," jawab Sagara pelan namun tajam. Saat KRI Prawira mendekat, barulah mereka melihat skala kehancurannya.
Kontainer-kontainer raksasa mengapung seperti mainan plastik. Sebagian terbakar, sebagian tenggelam perlahan. Ada pecahan logam yang masih panas, beruap saat menyentuh air. Demi laut, gumam Ardi, penyelam senior yang baru tiba di Anjungan. Ledakannya bukan kecil, Komandan. Ini seperti bom besar meledak dari dalam. Sagara menatap lebih dalam. Api yang menjulang membentuk cahaya menyeramkan yang memantul di wajah prajurit. Sekilas ia melihat sesuatu yang tidak wajar. Bentuk tabung besar yang menggelinding keluar dari kontainer yang pecah. Warnanya perak kusam, seperti material yang tidak biasa digunakan untuk barang komersial. Ia memincing mata. Apa itu? Dimas memperbesar tampilan kamera. Tabung itu tampak hampir utuh meski kontainernya hancur. Tidak ada tulisan, tidak ada simbol, tidak ada kode logistik. Peti militer atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, ujar Ardi dengan suara berat. Sagara merasakan sesuatu bergerak dalam pikirannya. Sebuah intuisi lama yang jarang salah. Kapal itu bukan hanya tidak resmi, ia menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh sampai terlihat dunia luar. Namun sebelum Sagara memberi perintah lanjutan, tiba-tiba speaker radio kapal mengeluarkan suara berderak, noise statis mengisi luangan. Para petugas saling memandang. Kemudian terdengar suara lirih, suara seseorang yang panik, terengah-engah, seperti berbicara dari kedalaman kapal yang hampir tenggelam. Jika ada yang dengar, ini bukan milik negara kami. Mereka paksa kami bawa ini. Hati-hati, jangan biarkan mereka. Suara itu terputus, digantikan dengan dengungan panjang yang menyayat telinga. Anjungan langsung sunyi. Sagara memandang ke arah kapal yang terbakar. Api memantul di matanya. Siapapun mereka, katanya pelan namun mantap. Mereka tidak ingin kita tahu kebenarannya. Dan malam Ambalat pun menutup hari, bersamaan dengan lahirnya misteri besar yang akan mengubah segalanya. Asap hitam masih menjalar di udara ketika KRI Prawira berhenti pada jarak aman dari bangkai kapal misterius itu. Api mulai meredah, tetapi ledakan susulan kecil terus terdengar dari dalam perut kapal, seperti sesuatu yang rentan dan tidak stabil sedang pecah satu persatu. Cahaya oranye dari sisa-sisa kobaran membuat air di sekelilingnya terlihat seperti lautan magma. Di Anjungan, Letnan Sagara berdiri tegak, matanya menyisir setiap detil kapal yang terbakar. Dari kejauhan saja, ada satu hal yang langsung mencolok. Tidak ada tulisan apapun di lambung kapal. Tidak ada nama, tidak ada bendera, tidak ada cat identitas negara. Bahkan nomor IMO yang seharusnya wajib untuk semua kapal kargo internasional benar-benar hilang. Komandan, laporan Dimas dari konsol radar. Kami telah memeriksa ulang database internasional. Tidak ada data kapal sebesar ini yang melintas di sekitar Ambalat dalam 48 jam terakhir. Semua rute legal menunjukkan area bersih. Tidak mungkin kapal sebesar ini masuk tanpa terdeteksi, balas Sagara. Kecuali itu disengaja. Ia menatap layar besar tempat sistem AIS dipantau. Grafik datanya kosong. Tidak ada transponder aktif. Kapal tersebut seperti bayangan yang muncul dari laut itu sendiri. Sagara turun ke dek luar untuk mengamati langsung. Angin malam membawa aroma logam terbakar dan plastik meleleh. Di bawah, geladak kapal misterius yang terbelah memuntahkan kontainer ke permukaan air, perlahan terombang-ambing di laut gelap. Ardi, penyelam senior, menyusulnya. Helmnya dipegang di bawah lengan, mata serius. Saya lihat dari kamera drone yang kita kirim tadi, ujar Ardi. Semua jalur kabel kontrol di kapal itu diputus secara manual. Tidak ada kesalahan sistem. Kapal ini sengaja dipaksa hilang dari radar. Sagara ngernyit. Siapa yang punya akses dan kemampuan mematikan semua sistem navigasi kapal sebesar itu tanpa awak protes? Jawabannya biasanya orang-orang yang bukan awak. Ardi mengunci tatapan Sagara, seolah menegaskan kecurigaan yang sama, bahwa kapal ini mungkin telah diambil alih sebelum memasuki wilayah Ambalat. Di ruang kontrol radar, Dimas tiba-tiba memanggil mereka melalui radio internal. Komandan, saya mendeteksi sesuatu dari kontainer yang belum tenggelam. Ada pancaran gelombang aneh,
tidak seperti sinyal komersial. Sagara kembali ke anjungan dengan langkah cepat. Data di layar memperlihatkan pola gelombang elektromagnetik yang tidak biasa. Sinyal itu berdenyut secara ritmis, seperti perangkat yang masih aktif meskipun kapal sudah hancur. "Apa ini sinyal pelacak, Komandan?" tanya Dimas. "Tidak seperti sinyal GPS, Komandan," tambah Mira, ahli log digital KRI Prawira yang baru tiba. "Pola ini lebih mirip ping perangkat eksperimental, biasanya dipakai untuk melacak benda yang tidak boleh hilang." Sagara menatapnya. Benda apa yang dikirim dengan sinyal seperti ini? Sesuatu yang sangat mahal atau sangat berbahaya. Mira memperbesar tampilan kamera drone. Di antara kontainer yang mengambang, tampak sebuah peti baja hitam dengan bentuk berbeda dari kontainer standar. Tidak ada tulisan, kecuali bekas goresan seperti baru saja dipaksa keluar dari kapal sebelum ledakan. Sinyal berasal tepat dari peti itu. KRI Prawira mengirimkan drone kecil mendekat. Kamera drone menyapu permukaan peti, memperlihatkan struktur logam yang tidak karatan meski terkena api. Mira mengetik cepat. Lapisan luar peti ini bukan baja biasa, sepertinya paduan logam yang dipakai dalam industri pertahanan atau proyek riset tertutup. Drone mencoba menggeser sudut pandang. Saat itu, sesuatu membuat seluruh ruangan membeku. Terdapat bekas ledakan kecil di sisi peti, bukan dari luar, tetapi dari dalam, seolah ada perangkat yang meledak otomatis untuk menghancurkan isi atau menutup jejak. Ardi yang ikut menyaksikan dari samping berbisik, "Ini bukan peti barang dagang, ini peti pengamanan, biasanya dipakai untuk membawa prototipe." "Prototipe apa?" tanya Dimas. Ardi mengangkat bahu lemah. "Kalau peti ini butuh sinyal pelacak rahasia dan mekanisme penghancuran otomatis, itu bukan barang sipil." Sagara merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Semua tanda mengarah pada satu hal. Seseorang mengirimkan sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Dan kapal ini hanyalah pembawa yang tidak sengaja meledak lebih cepat dari rencana. Ketegangan meningkat ketika sebuah alarm berbunyi pelan dari radar samping. Mira memeriksanya, lalu memandang Sagara dengan wajah berubah tegang. "Ada objek lain di bawah kapal itu, Komandan. Sekitar 5 meter di bawah permukaan." "Bangkai kontainer kah?" tanya Ardi. Mira menggeleng. "Tidak. Panjangnya 2 meter, bentuknya lonjong, suhu permukaannya stabil, dan..." Ia menelan ludah. Objek itu ikut memancarkan sinyal yang sama. Sagara mendekat ke layar. Pola sinyal kedua muncul berdampingan. Dua sumber berbeda dengan ritme yang sama. Satu di peti, satu di bawah air, gumam Sagara. Mira menyelesaikan kalimat itu. Seolah ada dua bagian dari barang yang sama, yang sengaja dipisahkan saat kapal meledak. Ardi yang ikut menyaksikan dari samping merasa bulu kuduknya berdiri. "Komandan, kita harus cepat mengambil objek itu sebelum tenggelam." Sagara menegakkan tubuh, suaranya penuh tekad. "Bentuk tim penyelamatan, kita turun." Ia menatap bangkai kapal misterius itu sekali lagi. Kapal raksasa tanpa nama, tanpa asal, tanpa identitas. Tapi kali ini, ia tahu satu hal pasti. Kapal itu bukan datang membawa barang. Kapal itu datang membawa rahasia. Dan rahasia itu kini berada di tangan mereka. Gelombang laut tenang menyelimuti bangkai kapal misterius yang perlahan tenggelam. Namun, ketenangan itu terasa palsu. Di atas KRI Prawira, suasana justru semakin menegang. Lampu sorot diarahkan ke kontainer yang masih mengapung, menciptakan bayangan panjang di permukaan air yang gelap. Letnan Sagara berdiri di tepi dek, menatap tim inspeksinya yang sudah bersiap menurunkan perahu karet. Ardi memeriksa peralatan selamnya, sementara Mira membawa tablet digital yang terhubung dengan sensor portable. Di sisi lain, dua prajurit mengangkat tongkat magnetik untuk menstabilkan peti logam yang ditemukan sebelumnya. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Sagara dengan nada tegas. "Peti itu bisa tenggelam kapan saja." Ardi mengangguk. "Atau meledak kalau kita salah sentuh." Sagara tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat tangan. Perahu karet pun diturunkan, dan tim meluncur mendekati peti logam yang memantulkan kilau redup di bawah sorot lampu. Begitu perahu mendekat, mereka melihat peti itu lebih jelas. Permukaannya bukan seperti baja kontainer biasa, lebih halus, dengan lekukan geometris yang tampak presisi. Di beberapa bagian, terdapat pecahan, seperti sisa ledakan kecil dari dalam. Ardi mengetuk permukaannya dengan ujung tongkat baja. "Padat, tapi ringan," gumamnya.
bukan material industri. Mungkin paduan yang digunakan di fasilitas riset tertutup. Mira memindai permukaan peti. Sensor di tablet memperlihatkan grafik gelombang yang berdenyut stabil. Sinyalnya masih aktif. Sistem di dalamnya belum mati total. Sensor bahan peledak? Tanya Ardi. Tidak. Namun, ada sumber energi internal, kecil tapi intens. Mira menurunkan suaranya, seperti inti perangkat eksperimental. Kata eksperimental membuat semua orang saling melirik. Kontainer itu bukan milik perusahaan pengangkut badai. Ini adalah produk fasilitas yang tidak ingin namanya diketahui dunia. Begitu mereka menempelkan pengait pada peti, sesuatu terdengar. Suara klik halus dari dalam. Mira menegang. Sagara, ada mekanisme yang baru aktif. Di anjungan, Sagara memperhatikan layar kamera drone yang menyorot peti itu. Begitu mendengar laporan, ia mengambil radio. Tim inspeksi, segera tarik diri. Ulangi, tarik diri. Tapi Ardi menggeleng cepat, menekan tombol radio. Negatif, Komandan. Mekanismenya tidak menunjukkan tanda detonasi. Sepertinya hanya mengalihkan mode. Mira mengamati grafik yang bergerak sporadis. Komandan, saya butuh waktu 5 detik lagi untuk memastikan. Grafiknya berubah ke pola yang lebih lemah, seperti mengirim pesan terakhir sebelum mati. Sagara mengekapkan tangannya, tapi ia mempercayai penilaiannya. Lanjutkan, tapi hati-hati. Mira memperbesar tampilan sinyal. Denyut itu membentuk pola tertentu, bukan acak, malah teratur seperti kode komunikasi. Ini bukan sinyal pelacak biasa. Ini sinyal pemisahan. Pemisahan apa? Mira menunjuk grafik. Perangkat di dalam peti ini terhubung dengan objek yang ada di bawah laut tadi. Dua bagian dari unit yang sama. Ketika kapal meledak, perangkat otomatis memisahkan dirinya. Untuk menghindari kerusakan total, tebak Ardi. Atau menghindari jatuh ke tangan yang salah. Setelah memastikan peti cukup stabil, mereka menempatkannya di atas perahu karet dan menariknya ke KRI Prawira. Begitu berada di dek, lampu-lampu sorot diarahkan untuk memulai pemeriksaan. Peti itu tidak memiliki ensel, tidak ada pegangan, bahkan tidak ada tanda tempat untuk membuka, seolah dibuat untuk hanya sekali dibuka, atau tidak sama sekali. Lihat ini, kata Ardi sambil menunjuk bagian yang retak. Di balik retakan itu, tampak lapisan kedua yang berwarna lebih gelap, hampir seperti bahan keramik padat. Dua lapis. Lapisan luar untuk perlindungan fisik, lapisan dalam untuk isolasi energi. Mira menempelkan sensor suhu. Permukaan luar dingin, tapi bagian dalam hangat. Sagara mendekat. Apa arti semua ini? Mira menatapnya serius. Komandan, ini bukan wadah transportasi biasa. Ini wadah pengamanan tingkat tinggi, biasanya dipakai untuk membawa prototipe bahan bakar, energi, atau komponen senjata, dan memisahkan unit ke dua lokasi berbeda, berarti mereka tidak mau perangkat ini ditemukan utuh. Sagara menatap peti itu lama, artinya, kapal ini membawa teknologi sensitif, teknologi yang bahkan pemiliknya tidak mau diketahui negara manapun. Saat itu, salah satu prajurit menemukan benda kecil di sela pecahan peti. Benda itu seperti chip metal tipis berbentuk segitiga. Mira mengambilnya dengan pinset khusus. Ini modul pengenal. Di sisi chip, terdapat pola garis zigzag. Ketika Mira memasukkannya ke pembaca digital, layar tablet memunculkan simbol asing, bukan alfabet manapun, bukan bahasa internasional, melainkan kode geometris yang tidak dikenal. Saya belum pernah lihat kode seperti ini, ucapnya pelan. Ardi mendekat. Organisasi mana yang pakai simbol seperti itu? Mira menggeleng. Tidak ada. Setidaknya tidak secara resmi. Sagara merasa sesuatu merayap di pikirannya, sesuatu yang ia tidak suka. Kalau organisasi ini tidak dikenal, berarti mereka bekerja di luar hukum internasional, dan mereka mengirim sesuatu yang cukup penting untuk disembunyikan dalam kapal tanpa identitas. Mira menatap Sagara, suaranya rendah. Komandan, saya rasa kita baru menyentuh permukaan misteri ini. Perangkat utama masih ada di bawah laut. Sagara menatap peti yang retak, simbol asing dan sinyal yang mulai padam. Semuanya seolah menyusun satu pesan. Ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang dibawa melewati ambalat. Dan sesuatu itu belum ditemukan seluruhnya. Sinyal SOS itu pertama kali muncul sebagai derit statis yang menyayat ketenangan ruang komunikasi KRI Prawira. Operator jaga, Sersan Sutama, hampir saja mengabaikannya, mengira itu sekadar gangguan ionosfer. Namun ketika suara serak muncul di sela frekuensi yang patah-patah, tubuhnya seketika menegang. Ia menurunkan volume, menekan tombol isolasi kanal, lalu mendekatkan headset ke telinganya. Ada suara manusia di balik gangguan itu.
Suara yang terdengar seperti dipaksa berbicara dari dalam ruang besi yang runtuh perlahan. Jangan, biarkan mereka menemukannya. Setelah itu, sinyal kembali tenggelam dalam kepingan noise gelap yang menutupi seluruh gelombang. Sutama memanggil Letnan Sagara secepatnya. Begitu rekaman singkat itu diputar ulang, Sagara merasakan sesuatu menggelincir di ulu hatinya. Suatu firasat buruk yang lebih dingin daripada malam di laut. Pesan itu jelas datang dari kapal misterius yang kini terapung terbakar tanpa identitas di perairan Ambalat. Namun yang membuatnya gelisah bukan hanya isi pesan tersebut, melainkan cara suara itu terdengar. Bukan suara orang yang sedang meminta pertolongan, melainkan seseorang yang sedang mencoba memberi peringatan terakhir sebelum kehilangan kesempatan untuk berbicara lagi. Sagara memerintahkan tim komunikasi untuk menyisir ulang seluruh frekuensi rendah, menstabilkan antena dan mencoba menangkap kembali serpihan sinyal apapun. Dalam waktu bersamaan, ia memanggil Kapten Adiatama ke ruang komando. Kapten mendengarkan rekaman itu tanpa berkedip lalu menghela nafas panjang, nafas yang mengandung beban lebih besar daripada suara yang mereka dengar. Kalau awak kapal sempat mengirim ini, berarti mereka tidak mati akibat kecelakaan. Ada pihak lain di dalam cerita ini, ujar Kapten pelan. KRI Prawira mengubah pola patroli menjadi modus jaga penuh. Radar diaktifkan hingga jangkauan maksimal. Drone pengintai diterbangkan dan bagian geladak disterilkan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman lanjutan. Bahkan Anggun, spesialis teknis yang menemukan tabung misterius di kontainer, ikut turun ke ruang komunikasi untuk menganalisis karakter sinyal entah dari mana itu muncul. Dengan cepat ia menemukan bahwa pesan tersebut dipancarkan menggunakan frekuensi yang sudah tidak dipakai secara internasional selama bertahun-tahun. Frekuensi itu dulu digunakan oleh kapal-kapal riset militer, bukan kapal kargo komersial. Kecurigaan mereka semakin mengental. Kapal tanpa identitas, kontainer berbahaya, dan kini SOS dari saluran militer tua. Semua ini bukan kebetulan. Anggun menambahkan fakta lain yang membuat suasana ruangan kembali mengeras. Waktu pengiriman sinyal. Berdasarkan perhitungan delay, pesan itu dikirim 2 jam sebelum kapal misterius meledak. Ini berarti seseorang di dalam kapal tahu bahwa ledakan akan terjadi. Namun siapa dan mengapa mereka tidak menyebutkan detail apapun tentang pihak yang memaksa mereka membawa muatan tersebut? Sagara dan Kapten mulai membuat sketsa kemungkinan. Pembajakan, operasi penyelundupan kelas tinggi, atau eksperimen rahasia yang bocor ke perairan internasional. Namun satu kalimat dalam pesan itu paling mengganggu pikiran Sagara. Jangan biarkan mereka menemukannya. Kata mereka yang samar itu mengimplikasikan keberadaan lebih dari satu kubu, mungkin organisasi yang lebih besar atau kekuatan yang memiliki akses ke teknologi dan sumber daya untuk mengaburkan identitas sebuah kapal raksasa. Kapten memerintahkan pencarian lanjutan menggunakan sonar aktif untuk menemukan kemungkinan serpihan atau objek yang tenggelam dari kapal. Drone bawah air dikirim turun, menembus kegelapan laut yang pekat. Cahaya lampu sorot drone memantul pada serpihan kontainer lalu pada potongan plat baja yang hangus. Namun tidak ditemukan mayat, jaket pelampung, atau sisa tubuh lain, seolah-olah seluruh kru kapal lenyap sebelum ledakan terjadi. Sementara itu, tim komunikasi akhirnya menemukan potongan sinyal tambahan yang sebelumnya tenggelam dalam noise. Potongan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk seluruh tim berdiri. Suara itu, kali ini lebih jelas, mengatakan, "Kami dipaksa masuk, koordinat berubah, kami tidak sendirian di sini." Setelah itu, terdengar suara benturan keras, diikuti teriakan pendek yang tercekik sebelum frekuensi padam total. Potongan baru itu membuka fakta baru. Seseorang telah mengubah rute kapal itu secara paksa. 8 menit sebelum ledakan, sinyal navigasi kapal memang sempat hilang dari sistem tracking satelit. Hal yang sebelumnya dianggap sebagai akibat kerusakan teknis. Kini hal itu mulai tampak sebagai tindakan yang disengaja dilakukan oleh pihak misterius yang disebut dalam pesan SOS tersebut. Sagara menatap layar sonar, mencoba memetakan ulang kemungkinan jalur kapal sebelum hancur. Ia meminta seluruh data digabung, cuplikan rekaman radar, riwayat angin, arah arus laut, dan pola pergeseran objek yang biasanya terjadi setelah ledakan. Dari analisis sementara, ada satu zona di mana serpihan kapal paling banyak berkumpul. Zona itu terletak tepat di atas parit laut sempit, tempat yang ideal untuk menyembunyikan sesuatu di kedalaman laut. Kapten memutuskan untuk menurunkan tim penyelam operasional khusus ke area tersebut pada pagi hari. Seseorang berusaha mengubur sesuatu di dasar laut. Katanya tegas. Dan kita harus menemukannya sebelum pihak yang disebut sebagai mereka kembali. Namun sebelum operasi penyelaman dimulai, ruang komunikasi menerima gangguan baru. Sinyal asing tanpa identitas memancar kuat dari arah barat daya. Tidak seperti SOS sebelumnya,
Sinyal ini bukan permintaan tolong. Suaranya datar, mekanis, dan penuh distorsi buatan. Isi pesannya hanya 3 kata. Tetap menjauh. Area terlarang. Sagara dan kapten saling berpandangan. Sinyal itu bukan milik kapal sipil, bukan milik militer negara manapun yang dikenal, dan tidak pernah ditengar di perairan itu sebelumnya. Bersamaan dengan itu, radar menangkap pergerakan cepat dari objek tak dikenal, yang hanya muncul sekilas, lalu menghilang lagi secepat bayangan yang diterpa cahaya. Sagara tahu satu hal, mereka bukan lagi sekadar menemukan kapal terbakar. Langit dini hari baru saja menyingkap semburat biru pucat ketika operator radar KRI Prawira menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di layar, sebuah titik kecil melesat seperti kilatan logam di antara gulungan ombak. Tidak ada transponder, tidak ada identitas elektronik, dan tidak ada jejak rute yang bisa dianalisis. Titik itu muncul sebentar, lalu menghilang, seolah sedang bermain-main dengan garis pemindaian radar kapal TNI AL. Sersan Sutama, yang sudah hafal pola lalu lintas laut kawasan Ambalat, langsung tahu bahwa objek itu bukan kapal nelayan atau patroli negara tetangga. Gerakannya terlalu halus, terlalu cepat, dan terlalu hati-hati. Ia memanggil Letnan Sagara seketika. Sagara melihat ulang rekaman radar dalam mode slow motion. Titik itu muncul dari arah barat daya, arah yang sama dengan sumber sinyal asing yang memperingatkan KRI Prawira untuk tetap menjauh. Kapal cepat itu tidak mendekat, tetapi bergerak menyusuri perimeter lokasi ledakan seakan sedang mengawasi proses tenggelamnya kapal misterius. Gerakannya mengitari lokasi seperti burung pemakan bangkai yang menunggu mangsanya menjadi benar-benar tidak berdaya sebelum turun mengambil apa yang tersisa. Kapten Adyatama segera dipanggil. Dengan tatapan serius, ia menilai pola gerak kapal itu. Mereka bukan sekedar lewat, mereka menunggu sesuatu. Kata mereka, yang sebelumnya hanya menjadi misteri dalam pesan SOS, kini mulai mengambil wujud. Entitas asing yang hadir tepat setelah ledakan dan bergerak tanpa identitas. Keberadaan mereka terasa seperti bayangan panjang yang mengikuti setiap langkah penyelidikan. KRI Prawira meningkatkan mode siaga. Drone udara IR diluncurkan untuk memindai area luas, mencoba menangkap visual kapal cepat itu. Namun hasilnya nihil. Kamera thermal sesekali menangkap pantulan panas dari permukaan laut, tetapi setiap kali drone mendekat, objek itu menghilang, seperti menyingkir dari pandangan dengan perhitungan presisi tinggi. "Mereka tahu posisi drone kita," ujar Anggun dengan dahi mengerut. "Entah bagaimana, mereka membaca pola pencarian kita." Kemampuan itu mengindikasikan satu hal. Kapal cepat tersebut bukan kapal improvisasi kelompok kriminal biasa. Ia memiliki sistem deteksi dan manuver yang tidak umum untuk kapal sipil. Kapten Sagara memerintahkan penggunaan radar gelombang pendek yang biasanya dipakai untuk melacak kapal selam yang muncul di permukaan. Hasilnya lebih jelas. Ada 2 kapal cepat, bukan 1, bergerak sinkron seolah terhubung oleh komando pusat. Mereka menjaga jarak aman, tidak mendekat terlalu dekat, tetapi cukup dekat untuk mengamati penyelidikan TNI AL. Ketika diperbesar, pola geraknya menunjukkan sesuatu yang mencolok. Keduanya menghindari area tempat drone bawah laut sedang melakukan pencarian serpihan kapal tenggelam. Itu artinya mereka mengetahui apa yang tengah dicari oleh TNI AL. Mereka bukan pengecut yang menunggu kesempatan. Mereka adalah penjaga yang memastikan tidak ada pihak lain yang menyentuh sesuatu yang tersisa di dasar laut. Di ruang analisis, Anggun memproyeksikan ulang koordinat gerakan kedua kapal cepat itu. Polanya membentuk lingkaran tidak sempurna yang mengakomodasi perubahan arus dan gelombang. Mereka seperti memberi perimeter, bukan mencari rute pelarian, katanya. Ini perilaku pihak yang sedang menandai wilayah. Sagara mengangguk. Artinya mereka tidak ingin kita menyentuh apapun yang tenggelam di bawah laut. Dugaan itu diperkuat ketika sonar tanggap dini menangkap serangkaian klik pendek. Suara buatan elektronik yang tidak mengikuti pola komunikasi laut standar. Klik itu terdengar seperti semacam ping, koordinasi antar kapal. Walaupun samar, nada klik itu diulang dengan interval yang hampir matematis.
Mereka berkomunikasi dalam metode yang jelas bukan sinyal tradisional. Pukul 4.15, KRI Prawira menangkap momen penting. Salah satu kapal cepat berhenti selama beberapa menit di titik tertentu, seolah sedang menunggu respon atau mendapatkan instruksi dari pihak lain. Setelah itu, ia bergerak lurus menuju arah timur, lalu menghilang dari jangkauan radar dalam garis yang nyaris sempurna. Manuver yang tidak dilakukan kapal tanpa navigasi canggih. Kapten memerintahkan agar tim penyelam SEAL TNI AL bersiap segera. "Mereka ingin kita terjebak di permukaan," ujar kapten sambil membentangkan peta sonar. Padahal sesuatu yang mereka jaga ada di kedalaman. Sagara memeriksa ulang kondisi arus bawah laut, memastikan jalur aman bagi penyelam. Dalam peta sonar terlihat sebuah bayangan padat yang tidak seharusnya berada di antara serpihan kapal. Bentuknya memanjang, seperti kontainer yang tidak rusak oleh ledakan. Apabila objek itu benar adalah kontainer yang tidak sempat terbuka, maka besar kemungkinan isinya adalah alasan mengapa kapal misterius itu meledak, dan alasan mengapa dua kapal cepat itu terus mengawasi. Menjelang subuh, radar kembali menangkap pergerakan. Kali ini hanya satu kapal cepat yang muncul. Berbeda dari sebelumnya, ia tidak sekadar mengitari area, ia bergerak mendekat, sedikit demi sedikit, seperti sedang mengukur respon KRI Prawira. Alarm siaga langsung menyala, meriam dek diarahkan, dan unit pengendali persenjataan menunggu perintah kapten. Namun bukannya menantang, kapal cepat itu tiba-tiba berhenti di jarak aman, lalu memancarkan sinyal pendek. Hanya 3 detik, tetapi cukup bagi tim komunikasi untuk menangkapnya. Sinyal itu bukan ancaman, bukan pula peringatan, hanya sebuah pesan terdistorsi. "Kami tidak mencari musuh, tapi jangan dekati dasar, untuk kebaikan semua." Setelah pesan itu dikirim, kapal cepat itu berbalik arah dan lenyap seperti semangat buruk yang tercerai oleh cahaya pagi. Sagara menatap layar yang kini kosong. Kata-kata terakhir itu justru membuat keadaan semakin tidak jelas. Jika mereka bukan musuh, mengapa mereka menutupi sesuatu? Dan jika itu demi kebaikan semua orang, mengapa mereka tidak menjelaskan apa yang sebenarnya berada di kedalaman? Satu hal pasti, apa yang tersembunyi di dasar laut bukan sekadar barang selundupan, bukan pula perangkat ilegal biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih terkoordinasi daripada sekadar kejahatan laut. Dan KRI Prawira kini berada tepat di tengah permainan yang mereka tidak mengerti. Angin laut malam turun seperti tirai dingin ketika tim penyelam TNI AL mempersiapkan diri di sisi geladak KRI Prawira. Lampu merah penyamaran dinyalakan, memberi suasana suram yang membuat setiap detak jantung terdengar lebih keras dari gelombang. Letnan Sagara berdiri di dekat konsol sonar, menatap titik yang menunjukkan sisa bangkai kapal misterius itu sedang perlahan tenggelam lebih dalam. Waktu mereka sangat terbatas. Jika menunggu sampai subuh, serpihar kapal bisa tertutup lumpur dasar laut dan bukti penting akan hilang selamanya. Sagara menoleh kepada Ardi, pemimpin penyelam. "Hal yang kita cari ada di bagian tengah lambung. Jangan fokus di dek atas. Cari kontainer yang, menurut sinyal, masih utuh sebagian." Ardi mengangguk tanpa ragu. "Kami turun dalam 3 menit. Begitu sirene pendek berbunyi, 4 penyelam melompat ke air hitam pekat. Cahaya lampu helm menembus sekitar 1 meter di depan mereka sebelum diselimuti kegelapan total. Di bawah sana, lautan Ambala terasa seperti ruang kosong tanpa ujung. Suara nafas dari regulator mereka bergema di dalam helm, menjadi satu-satunya ritme manusiawi yang mengiringi perjalanan menuju kedalaman. Setelah beberapa menit turun, bayangan besar mulai terlihat, bangkai kapal misterius itu. Lambungnya tergulung seperti kertas yang terbakar dari dalam, menunjukkan bahwa ledakan terjadi di area internal, bukan diserang dari luar. Potongan baja menggantung seperti tulang rusuk yang hancur, dan kabel-kabel terurai seperti urat yang tercabik. Ardi memberi isyarat tangan. "Formasi 2, fokus kiri kanan." Mereka membelah diri, menyusuri 2 sisi bangkai kapal dengan hati-hati. Arus bawah laut cukup kuat, membuat serpihan kecil melayang di sekitar mereka. Ketika memasuki lorong pertama kapal, suasana berubah lebih mencekam. Cahaya lampu helm memantulkan bayangan di dinding logam yang kusut,
Ruangan yang seharusnya penuh rak logistik kini kosong, seolah telah dipindahkan terburu-buru sebelum ledakan. Namun yang membuat Ardi berhenti adalah sesuatu di lantai. Bekas goresan panjang, seperti objek berat diseret keluar dengan paksa. Anggun, penyelam analis, mendekat. Ia memindai goresan itu dengan laser pendek. Goresannya masih baru, ini terjadi tidak lama sebelum kapal meledak. Tapi siapa yang menyeretnya? Dan dibawa kemana? Bisik Ardi dalam komunikasi internal. Tidak ada jawaban. Mereka bergerak lebih dalam menuju ruang navigasi yang sudah runtuh sebagian. Di sana, Anggun menemukan perangkat lock digital kapal, modul transparan berbentuk kotak kecil. Meski retak, lampu indikatornya masih berkedip-redup. Ini bisa berisi rute asli kapal, ujar Anggun. Ardi memasukkannya ke dalam wadah kedap air khusus. Kita bawa ke atas, mungkin ada catatan pelayaran atau perintah yang mereka terima. Namun pandangan mereka segera teralih ketika melihat pintu besi di sisi kanan lorong yang bengkok keluar, seolah sesuatu dari dalam mendorongnya dengan kekuatan besar sebelum terlepas. Pintu itu memiliki segel berbahasa asing yang tidak mereka kenali. Saat Anggun mengarahkan lampu, sebuah peringatan samar tertulis di permukaan pintu. Restricted Unit Chamber, handle with caution. Seketika, suasana menjadi lebih berat. Mereka memasuki ruangan yang dulunya adalah ruang penyimpanan khusus. Dindingnya dilapisi lapisan keramik tebal yang tahan suhu tinggi. Namun ruang itu kini kosong, kecuali satu kontainer besar di tengah ruangan yang separuh penutupnya terbuka seperti dicongkel. Ardi mendekat, mengitari kontainer dengan kehati-hatian. Lapisan dalamnya hangus, namun bentuknya menunjukkan bahwa sesuatu telah dikeluarkan sebelum ledakan. Tidak mungkin kontainer terbuka karena tekanan ledakan. Ini dibuka manual. Di samping kontainer, Anggun menemukan serpihan komponen kecil yang berkilau. Terlihat seperti modul energi, namun ukurannya tidak wajar. Saat disentuh, modul itu masih terasa hangat. Kalau modul ini masih panas, artinya perangkat inti di dalam kontainer baru saja diaktifkan sebelum kapal meledak. Ardi menggertakkan gigi. Berarti seseorang menghidupkan sesuatu, lalu melarikan diri. Di lorong berikutnya, mereka menemukan sesuatu yang membuat dada Ardi terhenti sesaat. Sebuah tubuh awak kapal tersangkut di antara puing logam. Wajahnya tidak terlihat, tetapi seragamnya jelas bukan seragam negara manapun. Tidak ada tanda pangkat, tidak ada lambang, hanya baju gelap dengan emblem kecil di lengan, bentuk segitiga yang sama dengan modul asing yang ditemukan Mira sebelumnya. Anggun menelan ludah. Mereka bukan kru biasa, mereka anggota organisasi itu. Tubuh itu memegang sesuatu, sebuah perangkat bulat kecil dengan lampu biru yang masih berkedip pelan. Ardi mengambilnya hati-hati. Kita tidak tahu ini alat apa. Masukkan ke kontainer bukti. Di saat yang sama, suara sonar dari KRI Prawira menggema di alat komunikasi mereka. Tim penyelam, pergerakan objek bawah laut terdeteksi di sektor barat. Ulangi, objek mendekat. Ardi langsung memberi isyarat mundur. Kita harus naik sekarang. Saat kembali ke permukaan, mereka mendengar letupan sonar lain, lebih keras. Sesuatu di bawah sedang bergerak cepat, bukan seperti ikan atau puing kapal. Gerakannya terarah dan agresif, seolah mengikuti jalur penyelam. Air di sekitar mereka mulai bergetar linghan. Ardi melihat kedalaman, hanya gelap pekat. "Cepat!" seru Anggun. Mereka menembus permukaan air ditarik masuk ke geladak KRI Prawira oleh kru bantuan. Begitu mereka naik, alarm langsung berbunyi. Radar mendeteksi objek besar bergerak perlahan menjauh. Namun sebelum benar-benar hilang, sonar mengirim gambaran terakhir. Bentuk logam panjang dengan pola yang mirip kontainer, tapi menyala dari dalam. Sagara menatap layar itu tanpa berkedip. Jadi, kontainer kedua masih aktif. Malam itu mereka membawa bukti penting ke atas kapal, tapi pada saat yang sama, sesuatu di kedalaman tampaknya juga mulai bergerak sendiri, seolah perangkat itu punya tujuan yang tidak ada seseorang pun yang mengerti. Malam belum sepenuhnya pergi ketika KRI Prawira kembali memulai prosedur keamanan tingkat tinggi. Penyelaman sebelumnya meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan temuan-temuan baru, modul energi, log digital, perangkat bulatan dikenal, membuat seluruh kru waspada. Letnan Sagara memerintahkan agar semua bukti dipindahkan ke ruang kedap sinyal. Mereka tidak tahu apakah perangkat itu bisa mengirim koordinat atau memicu sesuatu dari jarak jauh. Namun sebelum semua barang berhasil diamankan, sonar bawah kapal mengeluarkan suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Serangkaian ketukan cepat, teratur, seolah seseorang mengetuk lambung dari bawah.
Operator sonar, Sutama, mendadak berdiri. "Komandan, ada objek kecil bergerak mendekat. Banyak, sangat banyak." Sagara segera menghampiri layar. Puluhan titik kecil muncul membentuk formasi spiral yang mengarah tepat ke arah KRI Prawira. Dalam hitungan detik, sesuatu menghantam sisi lambung kapal. Getarannya terasa seperti pukulan cepat dari benda berukuran kecil namun berkecepatan tinggi. Alarm internal berbunyi otomatis. Lampu merah berputar, memenuhi ruang komando dengan cahaya yang membuat napas terasa lebih pendek. "Kontak visual bawah air!" teriak Sutama. Melalui kamera bawah lambung, mereka melihat itu. Bukan torpedo, bukan ranjau, melainkan drone laut berukuran sekitar 1 meter berbentuk lonjong dengan sirip logam. Gerakannya halus, presisi, dan terlalu cerdas untuk ukuran drone konvensional. Lensa kamera kecil di bagian depan memancarkan cahaya biru, mirip dengan perangkat yang diambil Ardi dari bangkai kapal tadi. Drone-drone itu tidak meledak, tidak menyerang langsung, mereka menempel pada lambung KRI Prawira seperti serangga logam. "Komandan, mereka melakukan pemindaian struktural. Mereka sedang membaca kapal ini," teriak Anggun. Segera langsung menyadari maksudnya. Mereka mencari bukti yang kita bawa. Prajurit teknisi di dek bawah merasa kapal bergoyang tidak wajar, seakan ada sesuatu yang menyedot atau menekan lambung dari luar. Ketika mereka mengarahkan kamera internal, mereka melihat satu drone memotong sepotong kecil logam lambung menggunakan laser mini berputar. Kemudian menempelkan sesuatu di tempatnya, sebuah chip kecil yang berkedip. Mereka tidak berniat menghancurkan kapal. Mereka menandai kita. Belum sempat menafsirkan tujuan chip itu, drone lain menabrak sensor sonar luar dan mematikannya. Kemudian drone ketiga bergerak cepat menuju antena bawah air untuk memutus komunikasi tertentu. Setiap gerakan drone itu tampak bukan sebagai serangan, melainkan penonaktifan sistem yang membuat KRI Prawira buta terhadap apapun yang terjadi di kedalaman. Mereka menghilangkan mata dan telinga kita. Ini serangan terkoordinasi. Kapten Adiatama akhirnya turun tangan. "Aktifkan bertahanan elektris bawah kapal. Mode gelombang tinggi. Gelombang listrik bertegangan rendah tetapi berdensitas tinggi ditembakkan ke bawah lambung kapal. Seharusnya gelombang itu cukup untuk membuat drone laut standar kehilangan stabilitas. Namun drone-drone itu tidak terpengaruh. Mereka hanya menyesuaikan vektor renang dan kembali menempel." "Bagaimana bisa teknologi sekecil itu tahan gelombang interferensi?" tanya Sagara. Anggun meneliti pola gerak drone melalui rekaman kamera. Mereka memakai sistem navigasi inersial murni, tanpa sinyal luar. Mereka benar-benar mandiri. Tiba-tiba dua drone bergerak menuju sisi kiri kapal, membentuk garis melengkung dan berhenti tepat di bawah kontainer bukti. Lampu biru mereka berkedip-kedip seperti mencoba berkomunikasi dengan perangkat yang disita penyelam. Mira yang baru naik ke anjungan hampir terbelalak. Mereka sedang mencoba mengambil alih kontrol perangkat itu. Mungkin mematikan atau memulihkan fungsi tertentu. Sagara langsung meraih radio. "Teknisi, pindahkan kontainer bukti ke ruang tengah. Jauhkan dari sisi lambung." Ketika teknisi mengangkat kontainer bukti, drone di bawah merespon dengan kecepatan mengejutkan. Mereka melepaskan diri dari lambung dan naik cepat, menciptakan tekanan air yang berputar di bawah kapal. KRI Prawira bergoncang keras, hampir membuat beberapa prajurit terjatuh. "Komandan, mereka mendorong kapal agar bergeser." Sagara segera menghitung apa yang sedang terjadi. Drone tidak mencoba membalik kapal atau menenggelamkannya. Mereka mengarahkan haluan Prawira menjauh dari titik penyelamatan sebelumnya, tempat kontainer kedua berada. Mereka mengusir, sekaligus memperingatkan. Ini bukan serangan acak, mereka menjaga sesuatu yang lebih besar. Kapten Adiatama akhirnya turun tangan. "Aktifkan decoy bawah laut. Lepaskan sekarang." 2 decoy akustik dilempar ke laut. Decoy itu memancarkan gelombang sonar palsu yang meniru sinyal log digital dan modul energi yang ada di dalam kontainer bukti. Dalam hitungan detik, sebagian drone terpancing. Mereka meninggalkan lambung kapal dan mengejar decoy seperti kawanan predator logam. Namun sebagian drone lain tetap menempel. Mereka memutar tubuh, membentuk pola melingkar yang semakin erat. Cahaya biru dari tubuh mereka berubah menjadi merah redup. Anggun pucat. "Komandan, saya rasa itu mode agresif." Benar saja. Salah satu drone menembakkan baut logam kecil ke lambung kapal, menciptakan percikan besar di air.
Baut itu meledak setengah detik setelah menempel, menghasilkan tekanan kecil namun cukup kuat untuk merusak sensor bawah kapal. Belum pernah ada drone laut sekecil itu membawa amunisi berpengatur waktu. Kapten tidak punya pilihan lain. Tembakan jaring elektromagnetik. Jaring itu ditembakkan dari sisi kapal menyebarkan medan listrik tipis yang dapat menangkap objek logam kecil. 2 drone tersangkut dan terseret ke permukaan, mengeluarkan suara mendesis saat sistem mereka korsleting. Namun sisa drone memilih menyelam lebih dalam lalu menghilang dalam hitungan detik. Sonar yang masih berfungsi menangkap satu hal. Mereka tidak kabur. Mereka kembali mengitari titik bangkai kapal tenggelam menjaga kontainer kedua. Ketika terakhir kali titik-titik itu hilang dari radar, Sagara menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka bukan musuh yang ingin menghancurkan TNI. Mereka penjaga yang ingin menyembunyikan sesuatu. Dan apapun yang mereka jaga di kedalaman pasti jauh lebih berbahaya daripada yang sudah ditemukan tim penyelam. Pemulihan log digital dari kapal misterius itu berlangsung hampir sepanjang malam. Letnan Sagara duduk di ruang komando KRI Prawira, menatap layar monitor yang menampilkan rangkaian kode rusak, metadata yang hilang, dan potongan rekaman suara yang hampir tidak terbaca. Namun dari serpihan kecil itulah, satu demi satu petunjuk mulai terbuka. Seolah kapal yang telah karam itu masih berusaha membisikkan rahasianya sebelum ditelan laut sepenuhnya. Petugas cyber TNI AL, Serma Rama, memutar ulang rekaman digital yang berhasil dinormalisasi. Suara mesin bergetar pelan, diikuti suara seseorang berbicara tergesa-gesa dengan aksen yang sulit diidentifikasi. Bukan Asia, bukan Eropa, seakan sengaja dilatih agar netral. Pengiriman prototipe unit 7 dilanjutkan menuju koordinat yang ditetapkan. Tidak ada negara, tidak ada pelabuhan akhir. Semua aktivitas harus berada di luar radar diplomatik. Letnan Sagara merasakan tengkuknya menegang. Kata prototipe langsung memicu kecurigaannya. Itu bukan istilah untuk barang dagangan, melainkan sesuatu yang berada pada tahap rahasia dan biasanya menyangkut teknologi berbahaya. Serma Rama melanjutkan decoding dan sebuah folder baru muncul dengan label samar, Astra 0. Tidak ada simbol negara, tidak ada tanda kepemilikan. Seakan file itu dibuat oleh seseorang yang sengaja ingin dunia percaya bahwa mereka tidak pernah ada. Ini seperti kapal ini dibangun untuk tidak dikenal oleh siapapun, gumam Rama. Sagara mengangguk pelan. Kapal hantu, katanya. Bukan dalam arti mistis, tapi dalam arti politik. Ketika folder Astra 0 dibuka, data-data yang muncul tidak menyerupai berkas logistik biasa. Ada diagram mekanik, catatan uji coba, dan teks briefing dengan bahasa yang sangat teknis. Semuanya mengarah pada sesuatu yang disebut AX-9 Adaptive Warhead, sebuah prototipe senjata eksperimental yang tampaknya memadukan sistem ledakan presisi dengan algoritma navigasi otonom. Bahkan Letnan Sagara, yang terbiasa dengan teknologi militer, harus menarik nafas dalam ketika membaca penjelasan awal. Senjata ini bisa memilih target sendiri, katanya pelan. Dalam radius tertentu, ia memetakan ancaman berdasarkan pola energi, bukan koordinat. Rama menatap Sagara penuh kekhawatiran. Kalau benar ini adalah versi awal dari senjata otonomus, tidak ada negara di ASEAN yang punya proyek seperti ini. Tidak ada negara manapun yang secara terbuka mengakuinya, balas Sagara. Di salah satu catatan, muncul kode singkat, IIC Ops Circle 4. Tidak ada tambahan lain. Namun Sagara mengenal pola itu. Beberapa laporan intelijen menyebut tentang jaringan rahasia internasional yang bergerak melampaui batas negara dan hukum. Organisasi itu tidak membangun markas, tidak punya pasukan resmi, tetapi mengendalikan eksperimen-eksperimen berbahaya melalui perusahaan-perusahaan bayangan. Jika dugaan itu benar, maka Ambalat bukan kebetulan. Kapal itu berada di sini untuk menghilang. Bagian paling mengejutkan bukanlah dokumen teknis, melainkan rekaman video yang tersimpan di dalam folder tersembunyi. Layar menampilkan seorang pria dengan wajah letih. Seragamnya tidak punya identitas negara, hanya badge bertuliskan Observer 12. Ia berbicara dengan suara rendah, seolah takut seseorang sedang menguping.
Jika kau menemukan rekaman ini, ketahuilah bahwa kami tidak pernah diberi pilihan. Kami dipaksa bergabung dengan proyek ini, dipaksa membawa muatan yang bahkan tidak boleh kami lihat. Nafasnya terputus-putus. Ada suara dentuman di belakangnya, lalu alarm berdering. Mereka ingin semuanya tenggelam. Tidak ada yang boleh tersisa. Bahkan kami. Rekaman terhenti begitu saja, menyisakan layar hitam. Hening di ruang komando terasa menghimpit. Sagara menggenggam meja, pikirannya berpacu. Kapal misterius itu bukan sekedar penyelundupan teknologi. Ini adalah kendaraan pembuangan. Alat untuk menghapus bukti, termasuk para awak yang dipaksa terlibat. Dalam folder lanjutan, tim menemukan sebuah peta rute yang sangat tidak lazim. Tidak ada kota tujuan, tidak ada pelabuhan akhir. Rute itu hanya melewati zona-zona laut internasional, berpindah dari satu area kosong ke area kosong lain seperti menghindari mata dunia. Apa tujuan akhirnya? Tanya Rama. Sagara menunjuk titik merah kecil tanpa nama di utara Filipina. Bukan lokasi, tapi kedalaman. Mereka ingin kapal ini tiba di area dengan palung yang cukup dalam untuk menelan seluruh bangkai tanpa bisa dievakuasi. Dengan kata lain, organisasi itu ingin proyek AX-9 hilang selamanya di dasar laut. Namun kapal itu meledak lebih cepat dari yang mereka rencanakan. Mungkin sabotase internal, mungkin ada yang coba menghentikan misi itu dari dalam. Di akhir dokumen, terdapat satu pesan teks pendek, terenkripsi, namun berhasil dibuka berkat perangkat yang diambil para penyelam. Jika unit AX-9 sampai ke tangan pihak ketiga, konflik global tidak bisa dihindari. Sagara merasakan sesuatu bergerak dalam dadanya, antara ketakutan, kemarahan, dan kesadaran mendalam. Seseorang atau sebuah organisasi sedang bermain dengan dunia, ujarnya. Dan di luar sana, kapal cepat tanpa transponder yang membayangi mereka mungkin bukan sekedar pengintai. Bisa jadi itu adalah tim pembersih yang dikirim untuk memastikan tidak ada saksi pulang hidup. Sagara menatap layar terakhir, berisi jadwal pengiriman komponen AX-9 berikutnya. Ada beberapa unit, katanya lirih. Rama menelan ludah. Berarti kapal ini hanya salah satu dari beberapa. Sagara mematikan layar, merapikan jas militernya, dan berdiri tegak. Kita tidak hanya menemukan rahasia, tapi membuka pintu menuju konflik yang jauh lebih besar. Angin laut malam menembus ruang komando, membawa bau garam yang berat. Di jauhan, radar kembali menangkap sinyal samar. Kapal cepat tadi mendekat lagi. Letnan Sagar tahu, rahasia sudah terbuka, dan musuh yang bersembunyi di balik bayangan tidak akan tinggal diam. KRI Prawira bergerak dengan kecepatan penuh, memecah gelombang malam Ambalat yang gelap dan tak bersuara. Di belakang mereka, kilatan lampu merah dari radar berdering tanpa henti. Pertanda bahwa kapal-kapal tak dikenal yang tadi hanya mengintai, kini berubah menjadi pemburu. Langit malam tanpa bulan membuat laut tampak seperti kubah hitam raksasa, tempat segala ancaman dapat muncul sewaktu-waktu. Letnan Sagara berdiri di jembatan komando. Wajahnya tegang, namun sorot matanya jernih. Ia tahu apa yang mereka bawa, potongan log digital, perangkat, dan bukti rahasia AX-9 adalah sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Itu bukan sekadar misi penyelamatan, ini sudah menjadi pertarungan untuk menjaga keseimbangan dunia. Kontak 4 kapal cepat pada 020 derajat, jarak 2.400 meter, laporan operator radar. 2 lagi muncul di sisi barat, mereka melakukan manuver pengepungan. Sagara menyipitkan mata. Bukan pola bajak laut, ini taktik militer. Ia memeriksa peta digital. Jalur keluar menuju selatan sudah tertutup. Arah timur disergap kapal yang datang dari balik kabut. Sementara arah barat berbahaya karena karang dangkal. Mereka tidak bisa mundur, tidak bisa berhenti. Tidak ada pilihan, desisnya. Kita harus menerobos. Para awak melihat ketegasan itu dan berdiri lebih tegak. Mereka sudah siap menghadapi apa saja. Sebuah kilatan biru dari arah kanan memecah kegelapan. Drone laut mendekat, teriak seorang awak. Lalu terdengar bunyi bedam.
Air meledak di sisi kapal, menciptakan geyser besar. Mereka diserang, bukan hanya diteror. Sagara mencondongkan tubuh, manuver zigzag, turunkan profil thermal, jangan beri mereka garis tembak. Kapal itu bergerak lincah, bergeser tajam seolah menari di atas ombak. KRI Prawira memang bukan kapal perang baru, tapi awaknya terlatih. Mereka menggunakan setiap meter laut untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, perwira meriam mulai menargetkan drone yang menyerang dari bawah permukaan. Tembak di titik osilasi, drone itu bergerak mengikuti gelombang. Perintah Sagara. Rentetan peluru meledak, 2 drone hancur, namun lainnya terus bermunculan. Mereka seperti kawanan serangga laut yang tak pernah habis. Beberapa kapal cepat mendekat, melaju begitu kencang hingga air memercik setinggi bahu manusia. Mereka gelap tanpa lampu, tanpa bendera, tanpa identitas. Kapal-kapal bayangan yang berfungsi hanya untuk menghabisi target. "Siapkan mortar cahaya," ujar Sagara. Dalam hitungan detik, langit tiba-tiba dipenuhi kilatan putih menyilaukan. Cahaya itu menebas kegelapan, mengungkapkan siluet 4 kapal kecil dengan desain halus dan mesin bertenaga tinggi. Barulah para awak melihatnya. Logo buram berbentuk lingkaran 3 lapis di sisi lambung, sama seperti yang terlihat pada bagian log digital AX9. Organisasi itu, gumam Ama. Sagara bergeming, tapi hatinya mengeras. Mereka datang mengambil kembali apa yang kita temukan, dan mereka tidak peduli berapa banyak nyawa harus hilang. Salah satu kapal cepat memotong jalur mereka dari depan. Sagara memberi instruksi cepat. Kemudi kiri, mesin maksimum, siapkan meriam haluan. KRI Prawira berputar tajam, lalu dum! Satu tembakan menghantam kapal musuh, membuatnya kehilangan keseimbangan dan miring ke laut. Namun kemenangan itu singkat, 2 kapal lagi langsung mengisi posisi. Serangan frontal tidak akan cukup. Sagara tahu mereka harus lebih pintar, bukan lebih kuat. Matikan lampu navigasi, turunkan tanda panas mesin, kita hilang dari pandangan mereka, ujarnya. "Pak, itu beresiko, kita bisa kehilangan orientasi," kata seorang kru. "Kita tidak perlu terlihat oleh musuh untuk bergerak. Percayakan pada radar kita." Dalam hitungan menit, KRI Prawira berubah menjadi bayangan hitam yang nyaris menyatu dengan laut malam. Kapal-kapal musuh kehilangan visual. Sekarang kita berputar ke utara, tapi sedikit saja kita pancing mereka ke jalur dangkal. Itu rencana gila, tapi satu-satunya yang mungkin berhasil. Daerah dangkal di barat laut terkenal dengan karang dan cekungan berbahaya, hanya dinavigasi oleh mereka yang paham betul. Sagara berharap para pengejar tidak secerdas dokumentasinya. KRI Prawira memasuki perairan berkarang, alarm kedalaman berbunyi nyaring. "Turunkan kecepatan 1/4," Sagara memerintahkan. Kapal meluncur pelan, seperti seseorang yang meraba-raba di ruangan gelap. Setiap meter menentukan hidup mati. Tidak lama kemudian, terdengar suara mesin asing mendekat cepat. "Mereka mengikuti kita," seru seorang awak. Tapi itulah tujuan Sagara. Jaga lintasan, jangan panik. Kita hanya melewati jalur sempit, mereka tidak tahu posisi karang. Benar saja, satu kapal musuh menabrak karang bawah laut. Ledakan logam terdengar, kapal itu terguncang keras dan terseret arus. Kapal kedua mencoba menghindar, namun menabrak sisi karang lain dan macet. Hanya 2 yang masih mengejar. Sagara memutuskan waktu untuk menyerang balik. Siapkan roket jarak dekat, targetkan ke kapal terdepan. Dengan jarak hanya ratusan meter, KRI Prawira melepaskan rentetan roket kecil. Satu roket menghantam lambung kapal musuh, membuatnya terpelintir dan kehilangan kendali. Yang tersisa hanya 1 kapal cepat, yang paling besar dan paling bersenjata. Kapal itu menembakkan senjata otomatis dengan kecepatan tinggi. Peluru menghantam air di sekitar KRI Prawira, sebagian mengenai relak dan struktur luar. "Lindungi ruang bukti, jangan sampai kena hit," Sagara berteriak. Kru memindahkan kontainer bukti ke titik yang lebih aman. Sagara melihat kesempatan saat kapal musuh mencoba mengelilingi mereka. "Putar terus kemudi kanan, kita tabrak gelombangnya." KRI Prawira menerjang gelombang besar yang diciptakan kapal musuh. Getaran kuat menghentak, membuat air memercik ke dekat. Kapal musuh goyah, meriam haluan,
Tembak saat mereka melintasi sisi. Dum! Tembakan itu tepat sasaran. Kapal musuh terbelah sebagian, kemudian berhenti bergerak. Suasana hening. Radar menunjukkan jalur keluar kini terbuka. Para awak menarik nafas lega, namun Sagara tidak tersenyum. Mereka tidak akan berhenti, katanya. Ini baru gelombang pertama. Kapal bergerak meninggalkan area itu, membawa rahasia AX-9 menuju tempat aman. Sementara di belakang mereka, laut kembali gelap, seolah tidak pernah ada pertempuran. Kabut pagi perlahan terangkat dari permukaan laut Ambalat saat KRI Prawira melaju kembali menuju pangkalan. Cahaya matahari baru saja muncul di ufuk timur, tetapi ketenangan itu terasa palsu, seakan laut sedang menyembunyikan sesuatu di kedalamannya. Para awak yang kelelahan bersandar di dinding geladak, membiarkan angin asin menyapu wajah mereka. Namun tidak ada suara kemenangan, yang ada hanyalah keheningan yang ganjil. Letnan Sagara berdiri sendirian di ujung haluan, memandangi riak air yang memudar. Ia tahu sebagian bukti berhasil diselamatkan, rekaman log digital, komponen senjata, dan beberapa segel asing. Tapi sesuatu yang jauh lebih penting terkubur di dasar laut, inti perangkat AX-9 yang hilang ketika kapal misterius itu tenggelam. Dan kehilangan itu bukan sekedar kesalahan teknis, itu seperti ada yang sudah merencanakan semuanya. Di ruang analisis, Mira duduk di depan laptop militer dengan mata merah karena kelelahan. Kabel dan modul pemulih data berserakan di sekitarnya. Ketika Sagara masuk, ia langsung menegakkan tubuhnya. "Letnan, saya berhasil membuka sebagian log tambahan," kata Mira. Ia menampilkan rekaman video buram, seorang pria asing dengan seragam hitam tanpa lambang. Wajahnya tertutup bayangan, namun suaranya jelas. "Jika kalian menemukan ini, sudah terlambat. Mereka tidak berhenti. Tidak pernah." Lalu layar bergetar, terdengar ledakan kecil dan rekaman terputus. Sagara merasakan dingin berayap di tulang belakangnya. Dia salah satu awak kapal misterius itu. Lebih dari itu, dia tahu apa yang terjadi sebelum kapal itu berangkat. Dan dia tahu siapa mereka itu. Mira mengangguk lirih. Rekaman itu bukan sekedar peringatan, melainkan tanda bahwa konspirasi yang mereka hadapi jauh lebih besar dari organisasi bayangan yang menyerang mereka malam tadi. Saat KRI Prawira mendekati pangkalan, Sagara menerima komunikasi langsung dari markas besar. Suara di radio terdengar tegas. "Letnan Sagara, semua bukti akan dikirim ke pusat penelitian tingkat atas. Anda diminta membuat laporan resmi tanpa interpretasi tambahan. Tidak ada spekulasi." Instruksi itu jelas, terlalu jelas. Biasanya mereka diminta analisis lengkap, namun kali ini ada kesan bahwa laporan mereka harus seolah-olah hanya bersifat teknis dan tidak menyentuh isu konspirasi. Seseorang ingin membatasi informasi, bisik Rama yang berdiri di sampingnya. Sagara tidak merespons, tetapi rahangnya mengeras. Ia mulai paham bahwa musuh bukan hanya kapal-kapal hitam itu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Ketika KRI Prawira merapat, beberapa petugas intel berpakaian sipil sudah menunggu. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun, hanya membawa kontainer bukti dengan kereta khusus dan menghilang ke mobil hitam tanpa plat dinas. Ardi, penyelam yang menyelamatkan banyak potongan AX-9, mengerutkan dahi. "Letnan, ini tidak biasa. Kenapa bukan tim laboratorium kita yang mengambil?" Dimas menimpali. "Dan kenapa mereka seperti sudah menunggu sebelum kita memberi laporan kedatangan?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Para awak saling bertukar pandang, namun Sagara mengangkat tangan untuk menenangkan. "Kita lakukan tugas kita. Selebihnya, kita waspadai." Ia tidak ingin spekulasi liar membuat moral awak hancur. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Malam itu, seluruh kapal sudah sepi. Para awak tidur di barak pangkalan kecuali Sagara yang duduk sendirian di ruang briefing gelap. Ia membuka kembali salinan log yang disimpan Mira, salinan rahasia yang tidak diketahui tim intel. Rekaman itu menampilkan diagram kompleks AX-9, bukan senjata biasa. Ini perangkat yang mampu membuat interferensi medan besar, cukup untuk melumpuhkan sistem navigasi kapal dan pesawat dalam radius puluhan kilometer.
Jika itu jatuh ke tangan salah pihak, dunia bisa berubah. Tapi kemudian ia menemukan sesuatu yang membuat nafasnya terhenti. Di bawah diagram ada catatan koordinat, tempat kapal misterius seharusnya bertemu dengan penerima barang. Koordinat itu bukan di negara manapun, itu titik di tengah laut, jauh dari jalur pelayaran. Jadi, serah terima dilakukan di laut terbuka. Gumam Sagara. Itu hanya dilakukan oleh organisasi yang ingin menghilangkan jejak sepenuhnya. Ketika Sagara hendak mematikan layar, pintu ruang briefing terbuka pelan. Mira masuk dengan wajah tegang. Ia memberikan ponsel miliknya. Ada pesan tak dikenal yang masuk tanpa nomor pengirim. Berhenti mencari. Ada hal yang tidak boleh kau buka. Tidak di pangkalan, tidak di lautan, tidak dimanapun. Nafas Mira tergemetar. Bagaimana mereka tahu kita menyimpan salinan log itu, Letnan? Sagara memejamkan mata. Seseorang mematai-matai mereka, entah dari luar atau mungkin dari dalam struktur mereka sendiri. Keesokan harinya, Sagara berdiri di dermaga menatap laut Ambalat yang tampak tenang. Namun baginya, ketenangan itu justru tanda bahaya. Ia ingat kata-kata dari rekaman SOS. Jangan biarkan mereka menemukannya. Tapi siapa mereka sebenarnya? Perasaannya mengatakan AX-9 bukan satu-satunya perangkat. Kapal misterius itu mungkin hanya satu dari banyak kapal hantu yang berkeliaran tanpa identitas di lautan dunia. Apapun yang tenggelam di dasar Ambalat bukan akhir, itu permulaan. Saat Sagara hendak kembali ke gedung komando, Dimas datang membawa laporan terbaru. Letnan, tim sonar menemukan sesuatu. Ada objek besar di titik tenggelamnya kapal hantu. Bentuknya seperti rangka kapal kedua. Sagara berhenti. Kapal kedua? Ya, kapal lain yang tidak terdaftar. Sepertinya sudah lama tenggelam dan memiliki segel yang sama, seperti AX-9. Sagara menatap laut yang bergelombang pelan, dada terasa berat. Jadi benar, Ambalat bukan tempat kebetulan. Ia menoleh kepada timnya, wajah mereka dipenuhi kecemasan tetapi juga tekad. Ia berkata pelan, "Kita belum selesai. Ini baru bayangan pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar." Angin laut berhembus, di kejauhan permukaan air bergerak seolah menyimpan rahasia yang tak akan pernah terbit ke permukaan.